Ya, oke guys, welcome back to my vlog. Jadi hari ini ceritanya vlog kali ini tuh tentang mengklarifikasi mengklarifikasi. Dan sedikit cerita ya, ada beberapa orang yang tanya sama aku tuh J-Star-nya lumayan kan, warnanya kan silver. Sekarang memang dibangun ke warna merah apa gimana? Nah, ya tentu aja tidak jawabannya. Jadi lumayan itu punya dua J-Star ya, nggak kembar sih, ya memang kembar sih J-Star, cuman beda tipe aja. Yang silver ini tipe Diploma, dan yang merah ini tipe Royal Permorin. Dan yang silver ini dipakai sama Pak Yadi buat harian, jadi buat belanja dan lain-lain kebutuhan rumah ya gitu. Dan yang merah ini aku pakai pribadi, cuman udah beberapa minggu ya, mungkin sekitar 1 bulan nggak keluar dari kandang juga. Jadi J-Star-nya itu ngepong, cuman aku nggak gitu ngerti ngepong apa itu. Ya pokoknya intinya kalau digas dia bisa jalan. Cuman kalau waktu gas dilepas itu kopling juga lepas, itu mesinnya mati. Jadi harus buru-buru di start lagi gitu. Ya jadi langsung aja kita bandingkan apa aja perbandingannya si silver ini dengan si merah ini. Dari segi eksterior, interior, sampai di mesin, oke? Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channelku, oke? Dan langsung aja kita bahas kedua mobil ini. Ya, jadi langsung aja ya ke bagian eksteriornya. Jadi ini adalah tahun 88 dan yang merah ini tahun 87. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang bagian paling berbeda itu pada bagian bumpernya. Jadi bumpernya ini udah pakai fiber, bukan lagi besi kayak yang si merah. Dan ini nggak ada covernya. Covernya itu sininya pecah, jadi lotok, jadi nggak dipasang. Ya, jadi dari segi eksterior tampak depannya itu yang paling kelihatan beda adalah bumper depannya. Lampunya masih standar warna kuning dari pabriknya. Dan kalau dari samping itu yang paling kelihatan adalah bagian kaki-kakinya. Jadi peleknya masih pakai pelek kaleng. Ya masih zaman perang, karena ini biar hemat bahan bakar juga. Karena kalau pakai pelek yang diganti itu lebih berat, cuman gripnya lebih dapat. Kalau ini gripnya kurang, cuman ya lebih ringan, jadi lebih lebih hemat BBM. Nah, kita bisa lihat ya. Ya di sini ya. Astagfirullah, keropos cai. Ya memang karena udah faktor usia, jadi nggak apa-apa. Ini dipakai harian juga sih, jadi maklum lah kalau hancur-hancur kayak gini. Ini juga lubang kena motor. Sliding masih utuh, masih sampai sekarang dibuka tutup terus juga masih nggak apa-apa. Terus ini keropos, cuman ditempel biar nggak makin parah. Ya catnya ala kadarnya lah ya, karena udah sekitar 10 tahun lebih nggak dicat ulang. Dan ini juga KPM matahari terus, hujan matahari. Ya, jadi cucuk tenan wis. Nek orang-orang Jawa bilang cucuk. Santai ya toh. Ya bagian-bagian yang kayak gini bannya gundul sampean. Cuman karena ini musim panas, jadi dikasih gundul. Mungkin maksudnya biar bisa ngedrift kali. Karena kan kalau minimum grip kan jadi gampang ngesot kan. Ya, di bagian belakangnya sama aja, bumpernya masih kaleng, bagasi masih kaleng, lampu juga udah diganti kemarin sekalian sama yang ini. Terus ini bumpernya udah parah banget. Kalau dilihat ya ampun, melengkung coy, melengkungnya tuh ke bawah gini. Jadi udah nggak simetris lurus lagi. Ya udahlah ala kadarnya lah. Terus di sini disc brake ya, tapi cuma tempelan. Disc brake-nya cuma tempelan. Banyak sih orang yang ngira mobil ini tuh udah disc brake, padahal 4 wattnya masih pakai drum semua. Nah terus ini body kit apa ya ini ya, kalau ada yang tahu
tolong jelaskan ini auto body apa sih, nggak jelas nih tempelan dari mana nih. Oh, Permorin, ini mungkin aslinya kali ya. Di sini ada tulisannya Permorin. Lah kok jasarku saya apa kok gak ono ini. Ya. Jadi kalau dilihat atasnya, aduh, ku menangis. hancur catnya ada hancur. Ya udah ngelupas nih pernisnya sampean ya. Bisa dilihat di sini pernisnya itu ngelupas. Waduh. Ya jadi ini ceritanya adalah ada gardu listrik. Terus ada kabel-kabelnya gitu yang buat nahan gardunya. Nah, itu posisi malam hari dan ini kaca film itu gelap. Yang nyetir bukan aku tapi papa. Terus nggak sengaja karena keburu-buru buat parkirnya mundur. Ini nyangkut sama ininya, kabel bajanya. Untungnya nggak kejatuhan tiang listrik ya loh. Jadinya kayak gini, catnya ngelupas semuanya. Ini langsung besi sih ini, dempelnya kan tipis nih. Kalau kelihatan nih dempelnya di sini tipis. Terus ini langsung besi, ya mulai berkarat ya besinya ya, mantap. Josler, lampunya baru, mikanya. Cuman udah mulai nguning, bisa dilihat di sini. Aduh gelap nih. Ya, ini mulai nguning nih ya. Ya karena nggak ori dari pabrik. Oke. Ya terus dari samping lagi. Alah sampingnya iki padha wae kok. Padha plek wis. Mirip Apple. Nah, tapi cuman ini masih terawat ya. Jadi nggak bocor-bocor. Ini juga nggak bocor. Ya masih baik lah. Nah, ini interiornya nih. Ya. Aduh, lawangnya dibuka wis seret lho. Ya Allah, miris sekali. Ya jadi kondisinya tuh yang silver tuh kayak gini ya. Bukan karena nggak dirawat, cuman mobil ini tuh karena pemakaiannya luar biasa kerasnya ya. Gila gitu. Mungkin kalau nggak ada mobil ini, si merah ini nggak ada loh. Ya, memang ini sangat-sangat berjasa loh mobil ini ya. Kalau kita lihat ya, catnya nih. Gila. Kelihatan nggak di kamera ya? Parah nggak sih? Kalau kalian ada yang tahu tukang cat yang bagus yang harganya agak masuk akal atau yang ya cocok lah sama hasilnya, tolong komen di bawah ya. Jadi nanti bisa untuk masukkan juga mobil ini mau dicat kemana. Soalnya sampai sekarang pun mau ngecatin mobil ini pun juga bingung karena yang tukang catnya biasanya itu udah nggak ngecat lagi. Jadi ya mau nggak mau ya udah gini aja nggak dicat. Ya, jadi ini tuh sebetulnya udah pernah dibetulin, udah di las-las juga. Cuman ya karena pemakaian tadi, faktor-faktor pemakaian jadi keropos-keropos kayak gini. Kelihatan kan? Keroposnya luar biasa. Sebetulnya masih ori. Cuman ya karena pemakaian. Oke lah. Lanjut ke bagian interior. Oh panas coy. Dashboardnya masih sama yang merah itu sama warnanya merah. Aduh. Nah masih sama kayak gini. Nah ini yang beda tuh pak speedometernya ya. Jadi speedometernya itu dapat RPM. Iri sih coy. Ini ada RPM. Kalau ada yang jual yang sama RPM-nya, tapi kacanya yang masih baik ya, jangan yang meletak gini ya. Apalagi yang ada rambutnya. Kalau ada yang masih baik, aku mau dong. Dan ini kilometer udah muter terus, balik terus. Setirnya sama, ya. Jadi interior sama, cuma beda di dashboard. Dan ini nggak ada AC-nya. Sebetulnya ada sih, cuman nggak dipasang. Jadi kalau dinyalain juga nggak ada AC, cuma angin. Ya, terus lanjut lagi. Nah ini yang paling kelihatan tuh kalau diploma sama yang Royal. Yang Royal ya, ini Royal Permorin. Nah itu di bagian joknya. Jadi joknya itu nggak ada headrestnya. Terus ini joknya itu sambung, ya jadi sambung menyambung menjadi satu. Yeah. Terus apa ya? Udah sih sama sih. Terus yang bagian tengahnya itu, yang tengah ini tadi nggak bisa muter. Kalau yang diploma itu nggak bisa muter. Tapi kalau yang merah itu bisa muter. Ya itu doang sih bedanya. Terus yang kursi belakang sama.
masih 3 baris juga dan tanpa headrest juga. Nah itu aja, nggak ada bedanya. Sektor mesin, aduh, kalau sektor mesin sih sama yang merah itu sama persis sama yang merah. Mobilnya standar kok, dua-duanya itu standar, si merah sama si silver ini juga standar sih dua-duanya. Jadi ya mau dibahas apa kalau sektor mesin. Kalau masalah nyetir si silver, tobat bos. Setirnya kalau mobil normal ya, setir itu kan diputer. Nah puter itu dia kan waktu kita mau jalan lurus kan setirnya otomatis balik sendiri kan. Cuman kalau yang silver ini enggak, dia setirnya tetap gini, jadi dia nggak bisa balik tengah. Nah itu kira-kira ada yang tahu nggak permasalahannya itu di bagian apanya gitu? Karena setiap kali dibetulin malah nggak tambah bener, tapi malah tambah hancur sih kalau menurutku. Ya itu permasalahan di bagian kemudinya ya, di bagian setir. Terus ada lagi. Jadi si silver ini memang banyak banget trouble-nya banyak banget, dan kayaknya memang pengen jajan dari mobil ini ya. Terus bagian kaki juga masih standar, jadi 5 jari ya, masih 5 jari. Cuman kalau ngelewatin jalanan bergelombang dia aman, jadi nggak bunyi jeduk-jeduk kayak si merah ini kan. Aduh, mohon maaf ya kalau yang di belakang si merah, kalau aku pelan banget kalau ngelewatin jalanan nggak mulus ya, nggak datar gitu ya, apa gelombangnya tinggi banget, suspensi belakangnya tuh jedak, nggak tahu deh itu masalahnya di mana, juga belum ketemu sampai sekarang, harus digimanain ngakalinnya. Mungkin kalau ada yang gestarnya ceper-ceper punya solusi atau masukan, tulis di komentar bawah. Ya jadi segitu aja dulu vlognya tentang mengklarifikasi. Ya oke, thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe, dan kalau kalian suka sama video yang kayak gini klik tombol like, dan kalau nggak suka klik dislike juga nggak apa-apa. Share video ini ke teman-teman kalian ya, kemanapun share lah video ini. Oke, thank you for watching, see you next video, bye.